Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan bicara tentang keluarga saudara ya. Family. Jadi saya melihat memang akhir-akhir ini saudara, tidak hanya di tempat ini tapi di banyak tempat, bahkan hampir di seluruh muka bumi ini ya, di seluruh muka bumi ini banyak sekali keluarga-keluarga yang dihancurkan oleh setan, saudara. Ya, saya melihat fenomena ini tidak hanya terjadi di Kota Magelang, tapi saya lihat banyak sekali hampir di seluruh dunia, saudara. Setan ini bekerja luar biasa untuk menghancurkan keluarga. Ya, saya pikir mungkin ini taktiknya si setan, saudara. Di zaman akhir ini, di akhir-akhir waktu ini, saudara, kenapa dia serang bukan lagi perorangan, tapi yang dia hancurkan, yang dia serang itu keluarga. Sebab kalau yang dia hancurkan perorangan, kerjanya double, saudara. Tapi kalau yang dia serang keluarga, dia hancurin dulu kepala keluarganya, dia hancurin anaknya, dia hancurin istrinya, maka satu grup itu hancur semua. Ya. Nah, itu yang dikerjakan oleh setan akhir-akhir ini, saudara. Jadi malam hari ini saya terbeban untuk membawakan sebuah renungan yang bertemakan tentang keluarga. Ya. Keluarga yang berbahagia itu berkat dari sorga, saudara. Amin. Keluarga yang berbahagia itu adalah berkat dari Samayim, saudara. Jadi kalau kita itu bukan menikah lagi, ini istilahnya kawin. Kalau kita itu masuk di dalam dunia perkawinan dan kita tidak bahagia, maka bisa dipastikan bahwa sisa hidup kita itu akan menjadi sia-sia. Ya. Kita sering dengar kan, Bapak Gembala juga ngomong, kalau di dalam rumah tangga itu yang ada hanya setiap hari pertengkaran, maka rumah tangga itu bukan lagi damai sejahtera yang dari surga yang dirasakan, tapi seperti hidup di dalam neraka. Saya menangkap kata-kata itu dan saya berpikir, ya saudara bisa bayangin orang yang hidup di dalam neraka itu bagaimana tersiksanya. Nah, itu digambarkan kalau di dalam rumah tangga kita itu tidak ada damai sejahtera. Kalau di dalam rumah tangga itu yang terjadi keluarga yang berantakan. Nah, itu yang terjadi, saudara. Ya, dan itulah targetnya setan supaya anak-anak Tuhan itu hancur, itu bukan cuma satu orang, saudara. Tapi sekali dia tekan satu titik, hancurnya itu seperti efek domino. Nah, itu memang targetnya setan. Ya, jadi malam hari ini saya kepingin menyampaikan sesuatu yang berbicara tentang keluarga yang bahagia. Saya pikir setiap orang yang normal kepingin keluarganya pasti hidupnya bahagia. Amin. Ya. Ini kok enggak mau ya? Kurang. Aduh, lupa. Ternyata udah beli dipin, saudara. Oke. Nah, semua pasangan yang normal itu akan berusaha menciptakan sebuah kehidupan perkawinan yang berbahagia. Sehingga tercipta sebuah keluarga yang berbahagia. Nggak ada orang yang mau kawin terus pikirannya supaya punya partner untuk berantem. Nggak ada. Betul ya? Nggak ada orang yang kawin terus tujuannya cuma untuk supaya saya bisa mengalahkan istri saya atau saya bisa mengalahkan suami saya. Nggak ada. Tapi semua pasangan yang normal, semua orang yang normal itu akan berusaha membentuk sebuah ikatan di dalam kehidupan perkawinan, itu perkawinan yang berbahagia. Amin. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang kawin dengan berbagai macam motivasi, saudara. Jadi ternyata orang kawin
itu tidak hanya supaya tujuannya bahagia. Tapi orang kawin itu ternyata sekarang tuh motivasinya macam-macam. Ya, macam-macam. Saudara bisa lihat, ada orang yang kawin karena mau menaikkan popularitas. Ada orang yang mau kawin, saudara. Dia kepingin kawin dengan si A supaya dia jadi populer. Biasanya ini terjadi di kalangan para artis, saudara. Setelah kawin, ya, popularitasnya memang naik, saudara. Jadi viral, gitu kan? Setelah viral, tiba-tiba cerai lagi. Karena memang yang dicari tujuannya untuk cari mendongkrak popularitas. Tapi apakah itu tujuan kawin yang benar, saudara? Apakah itu tujuan yang Tuhan inginkan? Enggak kan? Kayak rasanya kurang ini ya. Kemudian ada orang kawin karena mau jadi orang kaya. Gitu kan? Ada begitu. Kalau zaman dahulu ada istilahnya Siti Nur Bayat. Kalau zaman dulu orang itu dijodohkan. Bukan orangnya sendiri yang kepingin kawin sama orang kaya itu, tapi biasanya dijodohkan. Ya, mak saya itu dulu dijodohkan, saudara. Ya, mak saya dari papi saya itu kawin umur 16 tahun sudah kawin, saudara. Dijodohin tapi. Sama engkong saya itu laki-laki, ya laki-laki tulen ya. Umurnya 60 tahun, saudara. Wah. Jadi artinya begini. Itu pasti engkong saya kayanya luar biasa. Emak saya cantiknya luar biasa. Nah, jadinya saya. Ya. Oke. Ini biar enggak tegang aja ya. Nah, itu kayak gitu. Tapi itu dijodohkan. Jadi ceritanya mak saya tuh pertama waktu dulu dikawinkan itu ditaruh di pelamin tuh nangis-nangis gitu ya. Tapi setelah lewat itu, wah katanya hidupnya penuh bahagia soalnya. Dimanja begitu gitu. Jadi ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ada orang kawin karena mau jadi orang kaya. Ada, bukan dijodohkan ya. Dia nguber yang cowok karena cowoknya orang kaya. Ya kan? Kalau dulu apalagi orang Asia kalau mengungkapkan cinta yang perempuan kepada yang laki itu saru, saudara. Betul ya? Betul ya? Wih, saru kalau perempuan menyatakan cinta kepada laki-laki itu saru, wisin. Wis umpama kalau ada yang begitu pun terus ditolak, wih malunya double saudara ya. Gengsi dong kan. Ya, tapi karena motivasinya pengen jadi orang kaya, itu muka sudah dihilangkan, saudara. Iya kan? Wah, kalau ketemu sama cowok itu yang dia sukai, bajunya langsung ganti. Itu ada cewek yang begitu, saudara. Ya kan? Pakai baju yang seksi. Supaya menarik perhatian, kan gitu toh. Tapi yang begitu, kira-kira benar gak di hadapan Tuhan, saudara? Enggak kan ya? Ada orang kawin supaya punya status yang lebih baik, ada. Ya kan? Ini mirip-mirip. Supaya yang tadinya dia orang biasa jadi orang ningrat. Ada yang begitu, ya kan? Yang sebenarnya dia enggak punya perasaan sama yang laki-laki atau sama yang perempuan, dia enggak punya perasaan. Tapi karena mungkin yang perempuan atau pasangannya itu status derajatnya lebih tinggi, darahnya darah biru. Gitu kan? Darahnya ada tintanya, saudara. Jadi nggak apa-apa wis, ya ta? Masio elek, ora popo, merem wae, ya kan? Sing penting sugih dan derajatnya tinggi, ya. Nah yang begini-begini belum tentu bisa bahagia. Kawin karena pengen memuaskan nafsu seks yang belum kesampaian. Ada juga toh? Nguber-nguber karena dia memiliki nafsu gitu ya, kepingin sama orang itu gitu, sampai dia lakukan segala cara, ya kan? Cinta ditolak, dukun bertindak, ya kan ada tuh istilah gitu ya, ya kan? Apalagi tempat saya, saudara, jangan main-main.
Ya, tempat saya itu di Banyuwangi. Wah, itu terkenal peletnya. Pelet, tahu pelet ya saudara ya? Yang gitu. Orang bisa sampai melet. Iya betul. Di tempat saya itu kalau ada orang yang kena pelet, ada mama nih saya suka sama orang itu gitu ya. Terus ternyata orang itu menolak saya gitu. Wah, tak pelet saudara. Jadi orang itu gantian ngejar-ngejar saya. Terus saya akhirnya mempermainkan dia. Karena saya mempermainkan dia, saya pura-pura jual mahal. Yang tadinya saya suka tiba-tiba jadi nggak suka gitu. Wah, dia kejar terus itu. Dia kejar, cuma pilihannya ada dua. Kalau sampai dia nggak jadi sama saya, maka orang itu akan jadi gila. Atau kalau nggak jadi gila, dia akan bunuh diri. Oh, sampai kayak gitu. Itu jahatnya setan ya. Saudara bisa bayangin. Ya, itu jahatnya setan kayak gitu. Nah, kemudian juga ada kawin karena usia. Aduh, sudah 50, kok belum laku-laku gitu kan? Akhirnya, ya wes sopo wae sing gelem. Ya kan gitu toh? Sopo wae sing gelem. Karena usia mungkin dia berpikir, aduh, 50 belum apa-apa ini, gitu kan? Ya. Jadi dia akhirnya berusaha cari siapapun supaya mau sama dia, gitu. Supaya untuk menutupi ini, saudara. Kemudian juga ya supaya dapat status KTP yang berubah. Kalau yang tadinya statusnya apa? Belum kawin, sekarang sudah kawin, gitu kan? Terus supaya statusnya di Facebook juga berubah. Kan? Kalau kemana-mana sendirian, wah sekarang dikit-dikit fotonya berdua, gitu kan? Wah pamer kemesraan. Gitu ya, nggak apa-apa sih, itu bagus sih, gitu kan. Cuma jangan kawin cuma gara-gara kepingin kayak gitu loh saudara. Ya, jangan gitu. Kawin supaya dapat warisan. Ada yang begitu ya. Jadi orang ini biasanya malah ada di film-film itu saudara. Ya kan, kakeknya kaya gitu kan, atau pamannya kaya, nggak punya anak, dia punya ponaan. Akhirnya dia ngomong sama ponaannya, kalau kamu mau dapat warisanku, kamu harus kawin gitu. Wah, sedangkan yang ponaannya ini belum punya pacar kan gitu kan. Wah, mumet dia saudara ya. Mumet, pokoknya akhirnya dia gimana caranya supaya dia dapat warisan gitu kan. Gitu. Akhirnya mulai towo kanan, towo kiri, kamu mau nggak sama aku? Nanti kalau kawin, kamu tak bagi 40%. Oh, mama begitu. Ada yang begitu. Akhirnya setelah kakeknya, pamannya meninggal, cerai saudara. Karena dasarnya warisan. Gitu. Kawin supaya menyenangkan orang tua. Ya, karena orang tua terus kepingin mendesak terus gitu kan ya. Ayo cepet kawin, kapan kawin gitu kan. Nah, kita yang belum punya calon, kira-kira judek gak saudara? Hah? Oh iya kan, akhirnya ketemu, waduh gila ketemu mesti di sidang meneh. Ya kan, tanya kapan kawin. Apalagi lihat teman kita sudah bikin undangan perkawinan, kita diundang ya kan. Orang tua bilang, lihat tuh, si Joni sudah laku, kamu ini gak laku-laku gitu kan. Mikir kita, aduh siapa gitu kan. Akhirnya cari cara supaya bisa menyenangkan orang tua. Tapi yang demikian, apakah dasar yang benar dalam sebuah perkawinan? Enggak loh saudara. Ya, kelihatannya baik menyenangkan orang tua. Tapi dasar dari sebuah perkawinan itu bukan itu gitu. Kelihatannya baik ya, berbakti ya. Gitu. Tapi bukan itu dasarnya yang benar saudara. Ya. Jadi coba saudara malam hari ini kita mulai mengingat masa-masa lalu waktu kita kawin itu dasarnya karena apa gitu ya. Apa dasarnya karena ketangkep Hamsip? Enggak ya? Ada yang dasarnya ketangkep Hamsip di sini? Enggak ada ya? Pacaran di pos kamling kan gitu.
Ketangkep hansip gitu kan, akhirnya diarak suruh kawin. Ada juga yang kawin karena kepentingan bisnis. Nah ini biasanya orang-orang yang kaya sama orang kaya berteman. Gitu kan. Supaya untuk memperlebar atau memperkuat kerajaan bisnisnya, anaknya dikawinkan. Gitu, anaknya diojoi, udah kamu sama itu aja. Ini nanti supaya kamu bisa memperkuat kerajaan bisnis kita, bla bla bla. Dan itu terjadi, saudara. Itu banyak di kota-kota besar seperti itu. Ya. Tetapi pertanyaannya, dari sekian banyak motivasi ini, apakah ini dasar yang benar? Mungkin bisa saja, tetapi saya kok hampir pernah melihat dasar yang seperti ini bisa membuat sebuah perkawinan menjadi bahagia. Mungkin bertahan lama iya. Umpama ini, selama tujuannya tercapai, mungkin bisa bertahan perkawinan itu. Tetapi ketika mungkin kerajaan bisnisnya mulai runtuh, maka dasarnya juga mulai ikutan runtuh, saudara. Nah, motivasi yang seperti ini yang tidak benar, saudara. Tentu tidak benar, ya kan? Tidak benar. Nah, malam hari ini kita akan melihat, saudara, semua perkawinan yang dilandasi motivasi yang tidak benar, maka akan menciptakan neraka bagi sebuah keluarga. Lah, untuk apa terus kita hidup, kan begitu ya? Kalau setiap hari kita hidup di dalam sebuah keluarga yang isinya seperti neraka. Ya. Tentu ini tidak kita inginkan. Maka dari itu, saudara, bila motivasi perkawinan dilandasi motivasi yang seperti tadi yang saya sebutkan tadi, maka biasanya akan mudah sekali masuk orang ketiga. Dan ketika orang ketiga masuk, maka terjadilah yang namanya sebuah perselingkuhan. Orang kalau sudah selingkuh, maka dia akan menimbulkan berbagai macam alasan untuk supaya dia tetap bisa berselingkuh, dan kalau bisa dia tinggalkan keluarganya. Akan ada 1001 macam alasan untuk orang itu bisa lebih memilih selingkuhannya dan meninggalkan keluarganya. Jadi dia ciptakan itu alasan-alasan demi alasan. Ya. Saya bisa ngomong begini karena di dalam keluarga saya juga ada yang demikian. Saudara. Ada yang demikian. Ya, dasarnya karena selingkuh, gitu kan. Karena dia sudah kadung kepincut sama orang lain, akhirnya dia bikin 1001 macam alasan. Karena masalah ekonomi lah, karena masalah dia tidak dinafkahi secara lahir dan batin, karena dia tidak mendapatkan kasih sayang, karena dia macam-macam. Ya. Tetapi sebenarnya di balik itu karena dia sudah punya selingkuhan. Nah, keluarga yang hidupnya diberkati itu pasti bahagia. Amin. Saudara percaya itu? Keluarga yang diberkati pasti hidupnya bahagia. Tapi keluarga yang diberkati bukan berarti tidak pernah menghadapi masalah. Ya kan? Setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini pasti Tuhan izinkan untuk menghadapi masalah. Kita lihat contohnya ini Ayub, saudara. Ya, jadi malam hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan yang sifatnya lebih ke arah nasihat saja, saudara ya. Ya, supaya ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya Ayub atau Iyop. Ayub itu dikatakan seorang yang disebut oleh Bapa Yahweh sebagai orang yang saleh. Diceritakan bahwa kehidupan Ayub itu saya pikir adalah kehidupan yang sempurna, saudara. Kenapa sempurna? Dia seorang yang kaya raya, punya anak yang cantik dan tampan, hidupnya bahagia. Tidak diceritakan di situ tiap hari dia bertengkar dengan istrinya, enggak. Ya kan? Terus Ayub ini dekat dengan
Tuhan, saudara. Tapi di dalam kehidupannya yang sempurna itu, kan setan selalu nggak suka, ya kan? Makanya dia datang, dia ngomong sama Bapak Yahweh. Iya, dia hidup bahagia karena kamu kasih kehidupan yang sempurna. Semua orang bisa, gitu kan? Coba kalau kamu angkat pagermu, ya kan? Mau tak lihat sih apakah Ayub itu masih setia? Ya, kemudian Tuhan izinkan setan untuk menghancurkan Ayub sehingga hanya tersisa dirinya dan istrinya. Seluruh kekayaannya habis. Anak-anaknya habis. Coba saudara renungkan. Kalau kita dalam posisi Ayub, saya pikir mungkin banyak orang yang molet, saudara. Tahu molet? Molet, tahu molet? Gak tahu ya? Itu bahasa Jawa Timur berarti ya. Molet itu artinya orang yang hatinya akhirnya berbalik. Murtad. Saya pikir begitu. Saudara bisa bayangin, kalau hartanya saja yang dibikin habis, tapi keluarganya masih utuh, itu masih mending, saudara. Coba kita renungkan ini. Ya. Tapi kalau sudah hartanya habis, anaknya mati semua, bagaimana hancurnya hati seorang bapak atau seorang ibu. Ya kan? Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mencoba untuk membawa saudara berimajinasi kepada kehidupan Ayub. Gimana enggak hancur hatinya Ayub? Ditambah sahabat-sahabatnya datang untuk menghakimi Ayub. Meskipun ada satu sahabatnya yang akan menguatkan dia. Iya. Tapi saudara bisa bayangkan, sudah sudah hartanya habis, anaknya habis, teman dekatnya datang bukan untuk kasih kekuatan, malah dibilang, intinya begini, kamu si Ayub, kakean dosa. Sampai Ayub ngomong gini, aku berani ngomong bahwa aku tidak bersalah. Bayangin. Seolah-olah sebagai manusia dia ngomong, aku nih salah apa? Setiap hari aku bikin korban bakaran, minta ampun sama Bapak Yahweh, bahkan bukan hanya minta ampun untuk dirinya, tapi dia bertindak selaku iman untuk memintakan ampun terhadap anak-anaknya. Coba saudara, enggak kurang baik bagaimana hatinya Ayub. Coba saya tanya, ada yang di sini mungkin tiap hari berdoa untuk menjadi juru imam bagi keluarga? Siapa yang sudah praktek? Ya. Banyak kan yang belum praktek? Berdoanya untuk diri sendiri. Tuhan berkati saya, Tuhan. Jadi imam. Ya, saudara, malam hari ini, saudara kalau berdoa, ya, kalau saudara berdoa, ketika saudara, entah saudara menutup hari saudara, atau ketika saudara memulai hari saudara, ketika saudara berdoa, contoh seperti Ayub ini, saudara. Jadilah imam buat keluarga saudara. Maksudnya begini, mintakan ampun setiap hari. Setiap hari saudara berdoa, minta ampun sama Tuhan. Saudara mintakan ampun terhadap kesalahan anak saudara, istri saudara. Saudara mintakan ampun. Kenapa? Karena bisa saja sepanjang hari itu anak dan istri saudara, bahkan saudara sendiri melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Jadi saudara, itu kita harus contoh gitu loh, seperti Ayub. Makanya dia dikatakan orang yang saleh. Dia minta ampun kalau istrinya, anaknya kurang berkenan di hadapan Tuhan. Minta ampun dan mintalah selalu kemurahan Bapak Yahweh. Untuk apa? Untuk supaya dengan kemurahan Bapak Yahweh itu
membuat hidup saudara dipenuhi dengan keberuntungan. Hidup saudara dipenuhi dengan keberhasilan. Amin. Jadi kita hidup itu sebenarnya saudara hanya berdasarkan kemurahan Tuhan. Amin. Ya, makanya kalau kita berdoa bersyukur selalu minta terus kemurahan Tuhan. Supaya apa? Karena dengan hanya kemurahan Tuhan, kemurahan Bapa Yahweh, belas kasihannya Dia, itu yang membuat hidup kita itu diberkati. Ya. Nah, jadi saudara bisa bayangkan, hanya tersisa dirinya dan istrinya. Bagaimana perasaan seorang bapak itu tidak hancur, saudara. Ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Kehidupan Ayub itu keluarganya sudah bahagia, saudara. Tapi pertanyaannya kenapa tetap Tuhan izinkan? Supaya hidup Ayub itu diproses. Amin. Setiap orang itu harus diproses. Ya, sampai dia mengalami perjumpaan dengan Elohim sendiri, dan itu yang membuat dia semakin kuat. Gitu. Ya. Dikatakan aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Oleh karena itu aku memandang hina diriku sendiri dan aku telah bertobat dalam debu dan abu. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan ada masalah yang masuk di dalam rumah tangga kita, itu tujuannya untuk mengubah siapa? Mengubah diri kita. Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam hidup Ayub supaya hidup Ayub itu berubah. Ya. Ada beberapa orang yang datang sama saya juga konseling, saudara, masalah rumah tangga. Enggak banyak, kalau papi ini setiap hari. Sampai enggak berhenti. Kalau saya ada beberapa orang yang datang dan konseling tentang rumah tangga mereka. Dan selalu ketika dikasih nasihat, itu ngomongnya seolah-olah, ini kalau perempuan, suaminya yang harus berubah. Dia tidak salah, suaminya yang harus berubah. Dia ceritakan semua bla 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 bla. Intinya dia itu tidak bersalah, pasangannya yang harus berubah. Bagaimana Pak James, Coach James, supaya istri saya berubah, supaya suami saya sadar? Saya katakan, masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita, itu jangan hanya mengharapkan pasangan atau orang lain yang berubah. Tapi Tuhan sengaja mengizinkan masalah itu datang untuk mengubah diri Anda, saudara. Diri sendiri. Gitu. Ya. Kehidupan Ayub ini berubah semenjak dia mengakui bahwa dirinya itu salah. Ya, ternyata kalau saudara baca dalam kisahnya Ayub, Ayub itu punya kesombongan sebenarnya. Dan dia akui itu di hadapan Tuhan. Ya. Ada celah, saudara. Ada dosa kesombongan yang dilakukan oleh Ayub. Dan Tuhan sengaja izinkan proses itu. Dan ketika Ayub mengakui bahwa dirinya salah, maka sejak saat itu Tuhan pulihkan. Ketika kita mengakui atau ketika kita mau dirubah, maka sejak saat itu Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Amin. Jadi jangan berharap si A itu loh yang salah, si B itu loh yang salah, Tuhan ubahkan dia. Tuhan bilang, no, Tuhan akan ubahkan kamu dulu. Amin. Itu. Nanti saudara akan lihat kalau saudara dengan rendah hati mau dirubah oleh Tuhan, mesti kehidupan saudara pasti akan berubah. Keluarga saudara akan dipulihkan. Ya. Nah, Mazmur 34 ayat 20 mengatakan banyak kemalangan orang benar, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Jadi saudara,
meskipun kita ini hidup di dalam tangan Bapa Yahweh, tapi bukan berarti kita lepas dari masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita lepas dari masalah. Tapi yang Dia janjikan adalah Dia akan melepaskan kita dari masalah yang kita hadapi. Amin, saudara. Ya. Oke, next. Nah, saudara, keluarga yang berbahagia itu, kalau kita menginginkan sebuah keluarga yang berbahagia, maka keluarga itu harus menutup rapat-rapat pintu rumahnya, saudara. Tuh, kok harus menutup rapat pintu rumahnya? Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah menutup pintu dengan rapat, artinya menutup celah bagi orang luar untuk masuk dan menjadi pencuri kebahagiaan rumah tangga, terutama yang namanya dari pencuri hati. Saya kasih tahu, saudara. Maaf, bukan saya mengomentari saudara yang lebih lama ada di dalam rumah tangga perkawinan. Tapi saya lihat, saudara, masalah segede apapun, ya, masalah segede apapun, itu bisa diatasi berdua. Selama pasangan suami istri itu saling menguatkan atau saling berkomitmen. Ya, masalah apapun itu bisa diatasi. Ya. Tetapi kalau salah satu saja sudah mulai buka celah sedikit saja, maka di saat itulah pencuri akan masuk. Saya mencontohkan dalam kasus kenapa orang bisa selingkuh. Ya, kenapa orang bisa selingkuh? Faktornya macam-macam sih. Ada yang ngomong karena ekonomi, karena dia tidak perhatian. Oke, itu adalah faktor pendukung. Itu faktor pendukung, saudara. Tetapi faktor yang utama adalah dia buka celah di dalam hatinya. Saudara masih bisa mengikuti saya enggak maksud saya? Bisa ya? Kalau salah satu sudah mulai buka celah atau mulai buka kesempatan membuka hatinya untuk orang lain masuk, di saat itulah kesempatan yang besar itu akan masuk. Itu saya lihat banyak sekali kasus perselingkuhan itu dimulai dari yang kayak begitu-begitu, saudara. Jadi sebenarnya selama pasangan itu tidak membuka celah, mau orang hebat kayak apapun, mau menggoda, perempuan yang cantik kayak bagaimanapun mau menggoda, kalau selama pasangan ini tidak membuka pintu atau celah di dalam hatinya, maka tidak akan mempan. Ya. Tapi karena dia buka celah, makanya pencuri masuk, saudara. Ya. Jadi apa sih yang menjadi perhatian dari pencuri itu? Kan kita menggambarkan rumah tangga kita itu seperti rumah, saudara. Iya kan? Seperti rumah. Nah, tapi bisa menjadi perhatian pencuri, saudara. Kalau rumahnya kosong. Kalau rumahnya itu sering ditinggal pergi. Ya kan? Kalau rumah itu terbuka alias tidak ada pintunya atau tidak terkunci. Atau ada satu lagi sebenarnya yang saya mau tulis. Karena ada benda berharga yang sengaja dipamerkan. Betul ya? Saudara, kalau ini saya laki-laki. Saya kalau lihat istri saya ganjen sama cowok-cowok, saya nggak seneng. Untungnya dia bukan begitu.
Ya. Tapi bapak-bapak ini saya tanya. Bapak-bapak apakah sama seperti saya atau enggak saya enggak tahu ya. Tapi bapak-bapak ini saya tanya. Bapak-bapak seneng enggak? Bapak-bapak punya istri cantik, dia make apa maksudnya? Dandanannya itu amazing, cetar membahana gitu ya. Tapi dia tampilkan itu kalau jalan sama saudara, kalau sama bapak-bapak, dia sukanya ini, ganjen sama cowok-cowok. Suka nggak bapak-bapak kalau kayak gitu, punya istri gitu? Halo? Benar? Atau saudara semakin bangga? Wih, hebat istriku ya, bisa narik pria lain. Gitu? Saya pikir nggak suka, betul ya? Itu sama saja, saudara punya barang berharga, mau pajang di luar rumah. Bukan berarti terus istri saudara nggak boleh maca, boleh. Tapi kalau dia maca, persembahkan untuk suaminya. Kan begitu toh? Betul ya? Saya maca, saya pakai baju yang bagus, supaya istriku nggak isin. Duwe bojo aku. Jangan kita sebagai seorang pria, ora popo, ngelembosi yo gak popo, sementing wis payu. Halo, ya, jangan. Ya, kita pun sebagai seorang pria, tampillah yang paling keren, tampillah yang paling elegan, supaya istrimu bangga. Amin. Ya. Suami maupun istri, pakai parfum. Ya. Jangan betah dengan bau kecut saudara. Ini saya kasih tahu, benar. Ya. Jangan saudara begini, gak apa-apa, aku kan terima dia apa adanya. Masih orang saudara ngempet-ngempet. Gak apa-apa wis, tak terima. Gitu. Ya. Suami istri, saudara mau cium istri saudara. Ababnya enggak enak. Ayo, terus saudara, enggak apa-apa wis tak terima. Gitu. Jangan. Kalau baunya kecut. Ya kan? Suruh mandi yang bersih. Loh ya toh. Suruh mandi berarti dia belum mandi. Kalau dia sudah mandi masih kecut. Nah, ini perlu perawatan, saudara. Loh iya betul. Betul ya? Loh kalau sudah mandi masih kecut, berarti kan nah, ada apa itu namanya? Kelenjar keringat yang gitu ya. Gitu. Biasanya itu orang-orang yang suka makan daging banyak itu loh. Makan daging over terus bawang merah, bawang bombay itu bau. Ini saya tahu gitu. Dulu saya keringat saya ini bau, saudara. Ya, tapi saya bertobat. Tak kasih bedak. Gitu. Jadi nggak bau kan? Ya kan? Nggak apa-apa meskipun apa namanya? Burket. Ada kan dulu istilahnya burket ya? Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting nggak sampai bau. Ya tak? Itu salah satu bentuk karena kita tidak memperhatikan rumah kita. Gitu loh. Itu jadi celah gitu loh. Kalau rumah itu kosong artinya apa? Ini bicara tentang tawar hati, saudara. Kalau makanya kita ini diajar gitu supaya tetap setia sama pasangan kita. Jenuh itu pasti ada. Betul ya? Kan begitu kan ya? Kalau orang baru pertama merit, wah, gairahnya tuh setiap hari, kan betul ya? Sudah mulai 7 tahun, 8 tahun. Kan mesti begini, iki meneh, kan gitu ya? Itu pertanda mulai tawar tuh. Kalau kayak gitu. Kalau perasaan itu muncul, saya kasih tahu nih saudara, saya kasih tips nih. Waduh, sok-sokan ya. Saya juga masih belajar saudara. Tapi ini saya lakukan dan berhasil. Kalau saya sudah mulai melihat istri saya itu biasa-biasa begitu ya. Saya selalu mengingat bagaimana saya dulu mengejar-ngejar dia. Loh. Makanya kita kasih tahu ya. Ya,
bagi ini anak-anak youth yang belum menikah nih, belum kawin nih. Kalau kalian itu ngejar cewek, ditolak, jangan putus asa. Kejar lagi. Tolak lagi, kejar lagi. Ditolak lagi, jangan. Saatnya kalian mesti merenung. Ya kan? Apa yang kurang dari dalam diri saya? Ya kan? Setelah kalian merenung, timbul lagi kan percaya diri. Oh, aku kurangnya di sini. Mungkin tadi aku kalau nyedai dia, ababku bau. Wah, pakai parfuman. Kan gitu toh? Mulai nyedai lagi. Nyedai lagi, PDKT lagi, ditolak lagi. Apa yang kalian lakukan? Hah? Apa nih kalau semua Kevin atau Dio? Apa yang kalian lakukan? Cari lain. Kalau Dio? Hajar lagi ya. Ya sebenarnya dua-dua nggak masalah sih, ya toh. Kalau yang Dio, masnya urat malunya udah diputusin nggak apa-apa. Hajar Dio. Tapi maksud saya gini, saya ngasih semangat nih. Kalau cuma ditolak sekali, coba lagi. 2 kali tolak, coba lagi. 3 kali tolak, coba lagi. 4 kali tolak, lah itu mulai merenung nih. Ya kan? Coba lagi 5 kali mundur loh. Cari osing lain weh. Sing lain saya oke, ya. Berarti dia bukan yang terbaik, kan begitu toh? Tapi maksudnya begini, yang saya ingin sampaikan, kalau kita itu, ini pengalaman saya. Kan saya dulu pernah ditolak soalnya. Pernah ditolak saudara ya, sama Elis nih. Ditolak. Gitu. Nah, ada untungnya sih. Ketika saya mengingat, dulu saya pernah ditolak, ngejarnya aja susah. Sini Moncar Magelang itu jauh saudara. Ayo, saya kalau mau ke Magelang alasannya apa coba? Ya kan, nggak mungkin tiba-tiba saya ngomong sama Papi Lukas ngomong, saya mau deketin Elis gitu. Kan nggak mungkin saudara ya. Nah, ketika hati saya mulai ada rasa tawar, saya ingat-ingat dulu. Bagaimana saya pertama kali bertemu. Dan itu bisa menimbulkan perasaan yang sama loh saudara. Coba renungkan. Ya, ini hal yang begini jangan dianggap sepele loh saudara. Aku wis tuwa. Wis gak ngono-ngonoan wis. Gandengan isin. Ora usah. Wis tuwa, ora usah. Ojo saudara. Ya kan? Kenapa? Karena sekali waktu ketika dia meninggalkan kita, saudara yang menyesal. Maksudnya meninggalkan itu apa? Tidak harus dengan pasangan yang lain. Meninggal, dia pulang duluan. Coba renungkan, benar nggak nih apa yang saya ngomong? Saya melihat itu saudara, papi saya ketika ditinggal mama sama mami saya, itu saya merasakan roh duka citanya sangat dalam. Saya bisa melihat saya saja sebagai anaknya yang lihat biasanya di tempat tidur itu ada mami saya lihat di situ tidak ada mami saya. Coba bayangin, menyesalnya itu seperti apa? Ya. Nah, kalau saudara sudah mulai tawar dengan istri saudara atau suami saudara, saudara langsung bayangkan begini, kita itu mau hidup di dunia ini berapa lama sih? 100 tahun? 100 tahun? 200 tahun? Enggak ada. 80 tahun, 70 tahun sudah mulai begini. Ya kan? Ya kan? 80 tahun sudah mulai. Sekarang usia saya 40 tahun, saudara. Saya cuma bisa membayangkan sama istri saya. Kalaupun saya dikasih umur sehat, saya bisa kalau bisa minta lebih. Tapi kalau mama kemurahan Tuhan mengizinkan saya sampai umur 80, saya sudah terima kasih. Berarti usia perkawinan saya dengan istri saya itu cuma tinggal 40 tahun. Dan menurut saya 40 tahun itu enggak lama saudara. 40 tahun itu enggak lama.
Ya. Ya itu akan menjadi lama kalau saudara punya pria idaman lain, saudara punya wanita idaman lain. Ya. Itu akan jadi lama. Betul nggak? Kok gak mati-mati wae? Gak mati-mati wae, urip wae. Ya suwe saudara, ya. Makanya jangan pernah buka celah. Sekali kita buka celah, rumah tangga kita itu akan jadi neraka. Ya. Yo next. Bagaimana caranya supaya pencuri itu tidak tertarik, kan begitu toh? Ya kan? Ya harus dijaga, pakai yang namanya cinta. Dasar dari sebuah perkawinan itu adalah cinta. Orang bisa berkomitmen, laki-laki dan perempuan diikat oleh dasar cinta. Yesua sampai mati di atas kayu salib itu karena cinta. Amin. Ya. Jadi harus pakai yang namanya cinta, jangan pakai yang namanya harta, kekayaan, ilmu pelet, ilmu gendam, itu percuma, nggak akan bisa saudara. Ya. Nah, dalam bentuk apa? Nah, saya tulis ada segini banyak nih. Ya, 1, harus selalu ada perhatian setiap hari. Amin. Harus ada perhatian. Suami istri, orang tua terhadap anak itu harus ada perhatian. Harus ada perhatian. Tidak boleh umpama nih bapak-bapak biasanya kalau sudah seneng sama hobinya, udah lupa sama anak istri. Halo bapak-bapak, bertobat ya. Ya kan, saya sering dengar nih, kalau sudah mancing, sampai 2 hari 2 malam gak pulang saudara. Waduh, ya kan? Gitu. Nah itu harus ada yang namanya perhatian. Harus ada yang namanya pengorbanan. Orang cinta itu salah satu buktinya adalah dia mau berkorban. Ya. Elis itu saudara, kalau saya sakit nih, saya nggak bisa tidur malam, tak gangguin dia. Ya, saya itu kalau sakit ngalem saudara ya. Maklum, dulu saya anak mami, ceritanya begitu. Tahu ya maksudnya anak mami ya? Itu apa, manja gitu. Karena saya anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga saya. Jadi saya itu, makanya waktu mami saya nggak ada, saya terpukul sekali waktu itu. Nah, dengan adanya Elis ini saya jadi kayak apa ya? Jadi kalau sakit itu timbul gitu perasaan ngalem gitu ya. Pengen diperhatiin, tak jawil-jawil. Alasannya tolong ambilin air lah. Loh padahal kan ngambil air di situ sudah ada dispenser saudara. Itu loh karena saya tinggal bangun, atau ambil air di dispenser. Sudah, enggak. Mam, bangun mam. Iya. Anu mam, haus. Oh iya. Dia bangun, ambilin. Tapi saya tidak pernah melihat dia itu sampai bersungut-sungut. Belum pernah. Selama 10 tahun perkawinan kami, saya tidak pernah melihat ketika dia secapek apapun saya gangguin, dia nggak pernah ngomong, wis toh ngambil dhewe sanaken isa toh, nggak pernah begitu. Gitu. Sebaliknya, saya sendiri itu kadang yang kurang ajar saudara. Ya. Kalau saya ya giliran dia sakit gitu, saya udah tidur, dia nggak pernah dibangunin. Gitu. Nah, saya melihat begitu. Karena ada yang namanya pengorbanan. Pernah nggak saudara renungkan sekarang? Ayo coba di dalam keluarga saudara. Tiba-tiba istri saudara sakit, tiba suami saudara sakit dan tengah malam saudara direpotin, anak saudara butuh ini. Ada nggak perasaan bersungut-sungut di dalam hati? Nggak usah dijawab, renungkan saja. Ya, kalau saudara masih melakukannya dengan
penuh ketulusan, penuh sukacita, penuh keikhlasan, kerelaan hati. Ya, itu tandanya cinta saudara itu masih membara. Tapi kalau saudara sudah mulai ogah-ogahan, hati-hati nih. Itu jadi salah satu celah untuk setan masuk. Celah untuk wewe gombel masuk. Tahu wewe gombel saudara? Kuntilanak masuk. Ya kan? Gendruwo masuk. Gitu. Ya. Jadi ayo suami istri itu harus mau saling berkorban. Jangan menang-menangan dewi terus. Ya, enggak akan ketemu. Jujur. Itu sudah harus, saudara, dasarnya. Ya. Saya selalu berusaha dengan istri saya itu tidak pernah ada yang saya tutupin. Semua uang yang saya punya itu istri saya tahu. Tidak ada yang namanya uang laki-laki. Ya. Semua uang yang saya milik, yang saya dapatkan, berkat yang saya dapatkan, tidak ada satu rupiah pun yang tersembunyi. Ya. Dan HP saya itu saya juga tidak pernah berharap istri saya lihat, yang enggak gitu. Istri saya juga tidak pernah berharap HP saya tak lihat gitu. Tapi di antara kami HP-nya itu apa ya? Ya enggak ada yang ditutupin gitu saudara. Ya, dia juga bisa mengakses HP saya sewaktu-waktu. Saya juga bisa mengakses HP-nya dia sewaktu-waktu. Jadi memang enggak ada apa-apa. Gitu. Kalau ada orang perempuan yang ngobrol chatting sama saya, yang sudah mulai agak lama chatting gitu, dia juga tahu. Gitu. Jadi itu yang harus dibutuhkan di dalam sebuah keluarga, yaitu berani untuk jujur. Nah, tidak mencari pembenaran dan kesalahan. Kalau ada masalah, jangan lagi cari kamu sih salah. Daisa, kamu yang salah. Tom tinggal, kamu yang salah. Tinggal, kamu yang salah. Ya, nggak selesai. Yang ada makanya piring terbang, gelas terbang, sepatu terbang, wajan terbang semua. Karena selalu mencari pembenaran dan kesalahan. Ayo sekarang suami istri, ya, orang tua terhadap anak, nggak usah lagi, terutama suami istri ini, nggak usah lagi ngomong kamu soalnya salah. Gak bisa, kamu sih salah, gak usah. Gitu. Tuding-tudingan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Apakah dengan ketika kita ngomong kamu yang salah, yo aku sih salah, terus masalah selesai? Belum tentu. Gitu. Ayo belajar. Kalaupun kita tahu dia atau pasangan kita punya kesalahan, gak perlu kita ngomong soalnya begini, mami sih salah, gak perlu. Ya sudah, demo. Paling jelaskan aja, enggak maksudnya tadi begini loh. Itu kan begini-begini. Jadi makanya akhirnya begini. Ya sudah, kalau sudah tahu kronologisnya, ya kan, sudah diam. Paling kalau saya begitu sama istri saya. Paling saya ngomong, ya udah, aku minta maaf ya, aku sing salah. Gitu. Clear. Enggak lagi ada dendam. Enggak perlu lagi ada sampai tidur ungkuran. Tahu ungkur-ungkuran? Tahu kok Chris ungkur-ungkuran? Ini kan orang Jakarta baru pindah ke sini ya. Ungkur-ungkuran itu tidurnya punggung sama punggung. Ya, saya paling enggak suka, saudara, betul. Saya kalau punya masalah sama istri saya paling enggak suka itu dibawa sampai tidur. Saya selalu terbiasa setelah kami Shema Yisrael dan setelah kami berdoa, saya selalu penyelesaian langsung sama istri saya, sama anak-anak saya membiasakan itu. Jadi anak saya pun terbiasa.
Gitu. Jadi sebelum tidur dia selalu ngomong I love you papi, I love you Kenan, I love you Afram, I love you Sirel gitu. Itu terbiasa. Dan saya selalu ngomong saya minta maaf kalau hari itu saya mungkin marah-marah sama dia. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tidurnya itu tidurnya nyenyak, mimpinya mimpi yang indah. Amin. Tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kesalahan, meskipun itu terhadap anak sendiri, meskipun terhadap pasangan sendiri. Kenapa? Kalau saudara biasakan saudara pendem terus bawa sampai tidur, pagi harinya itu sakitnya semakin parah. Itu monggo luka semakin bosok. Saudara mau punya luka bukan semakin sembuh atau malah semakin bosok? Pasti nggak mau kan? Maunya semakin sembuh, semakin kering. Tapi sakit hati yang disimpan sampai bahkan matahari tenggelam, firman Tuhan katakan, sampai mau tidur, sampai besok lagi-lagi, itu jangan dikira sakitnya akan hilang. Sakitnya akan semakin membesar. Kenapa? Karena dendamnya semakin gede. Nggak usah lagi nunggu, wong ora disopo, aku ya ora nyopo, kok enak, gitu. Jangan saudara. Siapapun yang salah, siapapun yang benar, siapapun yang salah, siapapun yang benar, selesaikan segera. Amin. Jangan sampai mau tidur kalau bisa. Mentok sampai saudara mau tidur itu oke lah. Tapi kalau bisa jangan sampai pas sudah mau tidur. Benar saudara. Itu menghalangi berkat kita. Kan firman Tuhan bilang, Bapa Yahweh memberkati pada saat orang yang dikasihinya itu tidur. Nah kalau kita tidur tidak di dalam damai sejahtera, bagaimana berkat itu bisa datang? Amin. Jadi kalau punya masalah harus segera selesaikan. Amin. Mau siapa yang benar, siapa yang salah? Yang namanya rumah tangga, suami istri kalau salah satu, salah dua-duanya. Jadi nggak ada, jangan lagi ada yang merasa aku benar kok, Kaiso. Dia yang harus minta maaf, jangan. Percuma, itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Tapi yang ada adalah, nek istrimu salah, nek suamimu salah, berusaha untuk ampuni. Bisa nggak saudara? Halo? Bisa nggak saudara? Ya. Anak saudara bikin salah sama saudara, harus bisa ngampuni. Amin. Ya. Saling menjaga perasaan antar saudara dan pasangan. Maksudnya bagaimana nih saudara? Coba kalau kita itu ngomong sama pasangan kita, ojo sing kasar. Jangan kasar-kasar. Ya. Saya melihat beberapa teman saya tuh kayak gitu. Kalau ngomong sama istrinya kasar. Kayak nyepelekan begitu loh. Gak apa-apa. Kayak gini udah biasa. Ya, tapi itu kebiasaan yang tidak baik. Ya. Jadi, ayo kita harus saling menjaga perasaan. Ya, baik kepada saudara kita, baik kepada pasangan kita. Orang itu kalau ngomongnya pedes, diterima kan enggak enak saudara. Iya kan? Lu bego lu. Jadi istri goblok lu. Mungkin biasa gitu ya. Istrinya gitu. Terima gitu ya. Tapi sebenarnya saudara sedang menaruh bom waktu. Yang satu saat saudara bisa membuat dia meledak. Ayo coba dikit-dikit, goblok lu, sambil ketawa gitu ya. Terus ini dikit-dikit, iya ini dasar bego ini. Terus gitu, goblok ini memang. Nanti lama-lama istri saudara begini, woi! Gitu kan ya, mesti ngamuk lama-lama muntah ya. Kamu pikir aku ini apa? Kan begitu mesti ya. Ya namanya perempuan lama-lama kalau begitu kan bisa berontak gak saudara? Iya kan? Meledak akan, ya kan? Wah, yang tadinya dikira istrinya ngalah gitu, halus gitu.
Wah ini kok sudah mulai bisa angkat kursi gitu kan ya. Kaget ya jadi laki-laki gitu. Jadi harus saling jaga perasaan. Nah, perkataan dan perlakuan yang halus, saling menghormati di dalam keluarga, saling memberi sanjungan atau pujian dalam keluarga. Saya pengen tanya, ada nggak di sini yang kira-kira sering memuji suaminya atau istrinya? Ada yang suka gitu loh. Ada nggak yang suka memuji suaminya atau istrinya? Ada? Berapa kali sehari? Berapa minggu sekali? Satu hari berapa kali? Ya, kadang-kadang pas perayaan. Ya, kalau pas tanggal muda. Ya. Ayo kita belajar saudara. Ya. Orang ngasih sanjungan itu bayar atau gratis? Gratis. Ya. Tapi kalau saudara suka memberi sanjungan, mesti saudara juga akan diperlakukan istimewa oleh pasangan saudara. Amin. Saudara percaya nggak apa yang saya katakan ini benar? Percaya ya? Mau praktek nggak? Rausalah, ngisi ini, wis tuwa. Ya, saudara yang namanya usia 60 tahun, kayak 50 tahun, kayak atau pasangan yang baru married, kayak nggak ada batasannya orang kasih sanjungan. Ya, bahkan kita itu Kidung Agung itu saudara bisa lihat, kemarin kan sudah kita diajarin itu tentang Kidung Agung ya kan? Sir Hasirim ya. Bapak Gembala sudah kasih ajarin tuh. Ya. Ketika kita memperlakukan pasangan kita juga seperti itu gitu loh saudara. Tuhan itu suka disanjung. Bapak Yahweh itu suka disanjung. Kalau makanya Sir Hasirim itu gambaran antara Tuhan dengan mempelainya, antara Bapak Yahweh dengan mempelainya. Sanjungan-sanjungan yang diberikan. Nah, kita pun demikian. Yang namanya mempelai itu suka disanjung oleh mempelainya. Ada yang kadang-kadang orang saya suka melihat gini loh. Ketika pasangannya memuji, iya nih ganteng loh dia. Terus suaminya ngomong gini, ah gombal. Terus kebalikan kadang suaminya muji istrinya, mam, ayu med gini. Benar gak? Banyak gak kejadian yang kayak gitu? Iya kan? Suaminya sudah memuji setengah hati, cuma gitu. Ya. Jadi saudara, sanjungan itu penting. Loh, saudara senang gak punya istri yang tiap hari tampil cantik, bapak-bapak? Halo? Apa saudara lebih milih istri saudara bau kecut tiap hari, mambu proiko, ya kan? Rambutnya kayak kuntilanak? Atau saudara pilih yang istri saudara baunya harum, tampilannya modis? Halo, bapak-bapak, suka yang mana? Jujur? Hah? Pasti saudara suka istri saudara tampil yang cantik. Benar gak kok Chris? Betul. Kalau istrinya tampil cantik dipuji nggak? Tapi ngomong dipuji. Enggak saya percaya kalau Kokris ini orangnya romantis dia. Ya. Jadi kalau istri saudara itu tampil cantik, ngomong. Karena dia tampil itu dia susah payah make up, beli lipstik, gambar alis-alisnya digambar setengah mati supaya saudara komen. Halo ibu-ibu, seneng gak kalau suami saudara memuji saudara? Hah? Ada lagi yang ketika dipuji nih ibu-ibu ngomong gini, modus. Itu lagi hatinya lah para suami itu yang begini. Duk langsung gitu saudara. Oh ya, mak jelep gitu saudara. Iya. Padahal ketika dipuji, seneng ya kan?
hatine ngembang saudara, ya kan? Iya kan? Ibu-ibu kalau dipuji suaminya ngembang gak hatinya? Ngembang atau tambah mengkerut? Mesti ngembang, ya kan? Jadi penting saudara, selalu kasih sanjungan. Jangan pelit pujian sama pasangan kita. Obral malah kalau bisa. Obral, enggak apa-apa. Loh, daripada saudara obral sama orang lain. Weh kayak lo ganteng lo kayak. Nah kayak kue mambu. Sakit hati itu laki-laki saudara. Ya. Kayak lo ganteng. Wah, wakmu mambu lebus. Wah, itu hatinya wah, gitu ya. Jadi ayo kita belajar memberikan sanjungan gitu ya. Ya kan? Loh, saya ngomong begini karena saya mengalami saudara. Ya. Itu istri saya suka menyanjung saya. Makanya saya itu jadi lebih pede. Gitu kan? Betul saudara. Enggak ada apa-apa dia kadang ngomong, "Hai ganteng." Wih, seneng loh. Padahal belum mandi saudara. Ya kan? Tapi seneng loh saudara digituke. Ya. Kemudian miliki yang namanya family time. Jangan kerja terus. Ya. Saudara di luar sana tinggalkan anak istri, saudara terus kerja terus. Saudara kejar karir, saudara. Bahaya, itu bisa jadi celah, saudara. Saudara harus punya waktu bersama dengan keluarga. Sediakan waktu. Jangan sampai saudara bilang enggak punya waktu. Harus sediakan waktu. Kalau saudara bilang saya enggak punya waktu, saudara tidak akan pernah punya waktu. Karena waktu yang saudara punyai itu pasti saudara habiskan untuk kesibukan saudara sendiri. Apalagi orang kalau sudah gila kerja, itu berbahaya saudara. Ya. Makanya ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, sediakan waktu. Jangan tunggu ada waktu, gak akan ada waktu kalau saudara tidak sediakan. Ya, ini penting saudara. Wah, saya gak ada duitnya. Alasannya gitu. Gak punya waktu karena gak punya duit. Orang kumpul keluarga itu apa harus bayar saudara? Enggak kan? Orang yang namanya kumpul keluarga itu saudara sediakan waktu di rumah, ya kan? Kalau bisa saudara keluar, nggak usah jajan yang mahal-mahal, makan bakso. Yang penting kumpul hati sukacita, saudara. Ya, miliki prinsip bahwa semua yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan dan keluarga kita. Semenjak orang itu masuk di dalam kehidupan berumah tangga, maka yang dia kerjakan hanya untuk dua ini saudara. Jangan lagi berpikiran untuk aku. Ya, tapi dia harus berpikir untuk menyenangkan Tuhan dan keluarga. Itu yang membuat rumah tangga jadi pagernya rapat saudara. Orang kalau sudah pikir begitu, dia nggak akan kepikiran cari perempuan lain, ya, cari laki-laki lain, sudah nggak akan kepikiran. Kenapa? Karena semua sudah terpenuhi. Nah, ayo kita penuhi gitu loh, saudara. Kalau ada yang kurang dari ini, ayo kita lakukan. Ya, saudara, belajar untuk memberikan pemberian dalam bentuk hadiah-hadiah kecil buat istri atau anak kita. Ya. Jadi pemberian itu tidak harus pas ulang tahun. Kebiasaan kita itu kan sukanya begitu kadang-kadang ya. Kita kasih anak kita kalau pas nunggu dia ulang tahun. Kita kasih sama istri kita kalau pas dia lagi ulang tahun. Ya, saudara boleh memberikan setiap hari pun boleh. Gitu loh. Pemberian-pemberian kecil. Yang nilainya mungkin gak mahal. Tapi kalau itu diberikan dengan penuh rasa kasih sayang, wah itu jadi obat yang sangat manjur dalam menjaga hubungan rumah tangga. Ya, terus jaga yang namanya
kemesraan, saudara. Yaitu yang tadi saya katakan. Ya, mentang-mentang kawin sudah 10 tahun, nggak usah lah mesra-mesraan. Gitu. No, harus dijaga, kemesraan itu harus dijaga. Ya. Saya lihat papi dan mami ini selalu menjaga kemesraan, saudara. Ya. Saya bisa ngomong gini karena saya yang setiap hari kumpul. Ya. Kejadian 26 ayat 8. Nah, ini contohnya. Dan terjadilah ketika telah beberapa lama dia berada di sana, dan Abimelek, raja orang Filistin, melihat dari balik jendelanya, dan dia memperhatikan, dan tampaklah Ishak sedang bermesraan dengan Ribka, istrinya. Bahkan ini kalau di kitab LAI yang versi LAI itu ditulis bukan bermesraan tapi bercumbu. Ya. Abimelek melihat si Ishak dan istrinya bercumbu, saudara, bermesraan. Jangan seperti Daud, kebalikannya, dia lihat istrinya orang. Ya. Kalau orang lain sampai mengetahui kita bermesraan sama istri kita, enggak apa-apa. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Lagi dirangkul gini jalan, terus ketemu siapa nih? Mama ketemu papi. Langsung. Halo guys. Dilepas langsung. Gandengannya dilepas gitu. Saru. Ono bapak gembala, saru. Gitu? Usah, enggak apa-apa. Ya tetap kita nyopo seperti biasa. Ya. Itu harus dijaga loh, saudara. Itu juga merupakan sebuah pagar. Ya. Nah, sekarang sedikit lagi. Amsal 13 ayat 24. Ini tentang hubungan orang tua dan anak. Dikatakan siapa yang menyisihkan tongkatnya dia membenci anaknya. Tetapi siapa yang mengasihinya dia akan mengusahakan didikan baginya. Kalau di dalam kitab LAI dikatakan siapa yang menyediakan tongkat, ya kan? Dia mengasihi anaknya dan akan mengajarnya pada waktunya. Maksudnya begini, saudara. Tongkat itu berbicara mengenai didikan dengan cara yang lebih keras. Tongkat, ini bicara tentang tongkat. Supaya anak itu sadar bahwa yang dilakukannya benar-benar salah. Ya, atau untuk menyadarkan bahwa anak itu sedang dalam bahaya. Tongkat, makanya saudara lihat, gembala itu selalu bawa tongkat. Dan biasanya tongkat gembala itu bentuknya melingkar begini. Tahu fungsinya untuk apa, saudara? Itu kalau ada domba, kan gembala itu jalan di depan ya. Dombanya di belakang. Nah kalau dia sudah lihat ada yang mulai keluar dari barisan, paling dia cuma panggil. Itu balik. Tapi kalau dia enggak balik, diparani, saudara. Diapain? Apa disayang-sayang? Ayo balik toh. Kleru lho dalane balik gitu. Kesuwen, saudara, jegur jurang. Langsung diapain? Gantel, saudara. Waktu digantel, maaf bahasa Jawa ya, gantel ya. Waktu digantel, dombanya sakit gak? Sakit. Terus dombanya gini, kurang ajar, gembala gak punya kasih sayang. Mulai sekarang aku berhenti jadi dombamu. Enggak kan? Digantel, balik dia. Ya. Jadi tongkat itu berbicara mengenai didikan tapi dengan cara yang lebih keras untuk memberikan shock terapi. Kalau anak itu sudah dikasih tahu tapi dia enggak dengar. Seperti domba tadi. Dikasih tahu enggak dengar. Maka yang dilakukan adalah tarik. Gitu ya. Nah, supaya anak itu tahu benar bahwa yang dia lakukan berbahaya bagi dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau kita itu ngajar anak kita, saya juga tidak ngajar supaya saudara ngepui anak saudara terus, enggak. Tapi kalau anak saudara itu dikasih tahu dengan nasihat dia masih terus melawan, maka saudara harus gunakan yang namanya tongkat. Nah, tongkat itu juga berbicara mengenai sebuah wibawa.
Ya, tongkat itu selalu bicara tentang wibawa. Kalau saudara tahu kenapa Soekarno bawa tongkat, Presiden Soekarno, itu menunjukkan kewibawaannya dia lewat tongkat. Ya, itu adalah lambang sebuah otoritas, lambang kewibawaan. Bila anak kita tidak diajar sebuah batas wibawa orang tua, maka dia tidak mengerti batasnya. Dan yang terjadi akan menimbulkan sifat yang tidak menghormati orang tua. Saudara, anak kita itu kadang mereka tidak ngerti. Kalau umpama omongan dia itu kurang ajar sama orang tuanya. Tapi kalau kita nggak kasih tahu yang benar, maka dia tidak akan pernah tahu kalau yang dia lakukan itu sudah melebihi batas kewajarannya dia, atau kata bahasa sederhananya, dia tidak akan tahu kalau di situ adalah batas untuk dia tidak boleh lagi kurang ajar gitu loh maksudnya. Kalau lewat itu berarti dia kurang ajar. Nah, sampai di sini saudara paham nggak? Tongkat itu untuk ngasih tahu bahwa kamu sebagai anak tidak boleh kurang ajar. Nah, kalau kita tidak pernah menggunakan tongkat itu, maka anak itu tidak akan pernah tahu batas kewajarannya dia bersikap kepada orang tua. Saya contohkan, ya. Kalau anak itu tidak bisa diajar untuk menghormati orang tuanya, itu akan membuat hati Tuhan sedih. Seperti yang dialami oleh siapa saudara? Imam Eli. Kenapa? Karena mengasihi anak-anaknya dengan cara yang salah, saudara. Saudara tahu, ya? Anak-anaknya Imam Eli itu kurang ajar banget, saudara. Hofni dan Pinehas. Saudara kalau baca itu, ya, di dalam kitab 1 Samuel, ya. Saudara bisa lihat itu ceritanya, kisah hidupnya anak-anaknya Imam Eli itu bejat, saudara. Mereka itu berdua itu makan korban persembahan itu tanpa aturan yang benar. Sembarangan. Kemudian apa lagi? Mereka tidur dengan perempuan-perempuan pelacur di depan bait suci. Dan ketika mereka melakukan itu, Imam Eli itu tidak memarahin, menegur atau apa. Dia cuma bilang gini, janganlah engkau lakukan itu anak-anakku. Sudah kelewat batas, cuma begitu. Tidak pernah berani memarahi anaknya. Apa yang terjadi saudara? Ini Bapak Yahweh sendiri ngomong sama siapa ini? Si 1 Samuel 12 ngomong gini. Bapak Yahweh ngomong gini, mengapa kamu memandang rendah terhadap persembahan bakaranku? Dia ngomong sama Imam Eli. Dan korban persembahanku yang telah aku perintahkan di dalam tempat kediamanku. Perhatikan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Loh, kita itu kalau mengasihi anak-anak kita, itu boleh, itu harus. Tapi jangan sampai anak-anak kita itu menggantikan posisinya Bapak Yahweh. Tapi secara tidak sadar, banyak orang tuh yang begitu. Kenapa? Ditanya, kenapa tidak bisa ibadah? Oh ya, anakku masih kecil. Oh, apalagi? Kenapa nggak bisa datang ibadah? Oh, dititipi putu. Hati-hati saudara. Saya mau ngomong, hatinya Bapak Yahweh itu hati yang pencemburu. Iya. Ini tatanan, ini menggambarkan tatanan sebuah keluarga yang kelihatannya baik, tapi tidak baik, tapi salah di hadapan Tuhan. Ya, saudara lihat, makanya anaknya Imam Eli itu dibunuh sama Tuhan. Si Hofni dan Pinehas. Ya. Ajar anak-anak kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengajak berdoa dan membaca firman Tuhan. Anak saya itu semua memang saya homeschooling, saudara. Kalau ditanya orang, kenapa kamu homeschooling? Karena saya punya 4 hal yang harus saya ajarkan kepada mereka. Dan menurut saya ini cukup. Pertama, saya akan mengajarkan tentang iman
mereka, akar iman mereka kepada siapa yang benar. Itu saya harus ajarkan. Ya. Kedua, saya belajar mereka tentang budi pekerti, supaya mereka itu kalau ngomong sama orang yang baik, yang sopan. Ketiga, saya mesti ngajarin anak saya itu mereka matematika. Supaya apa? Mereka tahu berhitung. Nggak lucu, sudah gede nggak ngerti duit, digatai orang terus nanti. Betul ya? Matematika itu perlu dasarnya. Nggak perlu yang pintar sampai singkos tangan, nggak perlu. Yang penting dia ngerti duit. Lek beli 10.000, ya toh, uangnya 50.000, susuk berapa itu dia tahu. Gitu. Ya. Keempat, saya ajarkan dia untuk supaya bisa bahasa Inggris. Itu tujuan saya. Tapi yang pertama adalah mengajarkan kepada dia tentang akar imannya. Makanya saya selalu ngajar sekarang ini untuk Afram dan Kenan. Setiap hari saya suruh baca dia, kalau untuk Afram 5 pasal, untuk Kenan 1 pasal. Kamu tidak mau belajar, kamu tidak mau baca kitab suci, tidak usah ke pastori. Wah, kalau anak saya Afram tuh sama Kenan, yang paling dia takutin itu adalah bukan tidak bisa beli susu coklat. Meskipun kegemarannya susu coklat. Yang dia takutin adalah kalau dia nggak boleh main ke pastori, saudara. Itu yang dia takutin. Ya. Alasannya, nanti tidak ketemu grandpa, tidak ketemu grandma, itu modus. Ya. Padahal memang dia kerasannya di pastori. It's okay. Ya. Kamu tidak mau baca Torah, hari ini tidak selesai baca Torah, no ke pastori. Jadi ajar anak-anak kita untuk dia selalu dekat sama Tuhan. Amin. Ya. Saat ibadah diajar untuk duduk diam mendengarkan firman sampai selesai. Saudara kalau di sini bawa anak, jangan biarkan anak saudara tuh main di luar. Enggak apa-apa, main di sini enggak apa-apa, yang penting diajar. Jangan rame. Sekali belum bisa enggak apa-apa, 2 kali terus, tapi saudara jangan biarin dia di luar. Kenapa? Kalau dia di luar, dia nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dia di sini, meskipun dia itu lari-lari, ya. Kalau saya kadang kalau sudah ini, udahlah, oke saya kasih HP 30 menit. Saya percaya, meskipun dia, ya anak saya yang kecil Sirel ini nggak bisa diam kan, dia nonton HP, tapi kalau dia dengar firman, kira-kira masuk nggak alam bawah sadarnya? Halo? Saya percaya masuk. Karena firman Tuhan yang ditebar itu tidak akan pernah sia-sia. Itu yang saya pegang, saudara. Jadi meskipun anak saya di dalam itu ribut, yang penting saya usahakan dia nggak rame, nggak ganggu grandpanya khotbah. Dia mau tak kasih mainan, nggak apa-apa. Yang penting dia ada di dalam, denger, gitu. Karena itu untuk apa? Itu untuk investasi kita. Ketika dia bertumbuh dengan akar iman yang benar, dengan pengetahuan yang benar, dengan alam bawah sadar yang benar, saya percaya saudara akan menuai di hari tua saudara akan memiliki anak yang berbakti kepada saudara. Amin. Itu loh saudara. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jangan dibawa keluar gitu. Bawa masuk di dalam. Mau ribut kayak apa nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya jangan di luar, di dalam. Biar dia dengar. Mau bosan apa, 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Ya, anak saya Afram itu kayak apa dulu saudara ya? Paksa, tidak boleh. Sampai di situ mesti saya, come back. Dia tahu balik. Ya. Nah, Mazmur 127 ayat 3, Tehillim 127 ayat 3 dikatakan, lihatlah, anak-anak adalah warisan dari Yahweh, buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak itu warisan dari Yahweh, dari Bapa Yahweh. Jadi kalau itu warisannya Bapa Yahweh, maka kitalah yang bertanggung jawab. Amin. Kita yang bertanggung jawab untuk mendidik dia. Fokus kita itu jangan hanya supaya kita didik anak kita itu bisa jadi orang kaya, orang sukses, orang berhasil. Itu enggak apa-apa. Tapi yang lebih dari itu semua adalah fokus kita mendidik anak kita supaya dia cinta sama Bapa Yahweh. Amin. Jangan hanya berpikir, yang penting dia sekolahnya pinter, besok dia berhasil, sukses kaya raya. Oke, tapi itu nomor 2. Nomor 1 yang saudara harus fokuskan adalah didik anak kita supaya dia itu cinta sama Bapa Yahweh. Kenapa? Kalau dia hatinya cinta sama Bapa Yahweh, mesti cinta sama saudara.
Amin. Gitu saudara maksudnya. Itulah warisannya dari Bapak Yahweh. Ya. Dan ini yang terakhir, membawa keluarga untuk hidup dengan dekat dengan Tuhan akan membuat keluarga itu diberkati dan berbahagia, dan kita akan menikmati hari-hari tua kita dengan bahagia. Jadi malam hari ini saudara, biarlah firman Tuhan saling menguatkan kita, saling mengajar kepada kita, supaya apa? Supaya kita itu membawa keluarga kita untuk terus hidup semakin dekat sama Tuhan. Semakin hidup, semakin cinta sama Bapa Yahweh. Suami, istri, anak-anak semua melayani Tuhan. Tidak ada yang lepas dari tangannya Bapa Yahweh. Sehingga apa? Satu orang diselamatkan, satu keluarga diselamatkan. Sehingga ketika kita besok pulang, dipanggil oleh Bapa Yahweh, pulang ke Samayim, kita tidak sendirian di sana. Tapi kita akan ketemu istri kita, ketemu suami kita, ketemu anak-anak kita. Amin saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat malam hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar sama-sama Bapak. Biarlah menjadi sebuah pengingat buat kami, untuk kami mau Tuhan belajar, untuk kami membawa keluarga kami terus hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, keluarga yang ada di dalam genggaman tangan-Mu adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan kehidupan yang berbahagia. Kami mau menjadi sebuah keluarga yang diberkati Tuhan, bukan keluarga yang tercerai-berai, tapi keluarga yang diberkati. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Bapak Yahweh juga memberkati semua jemaat Tuhan yang dimanapun mereka berada, baik mereka yang menyaksikan secara online hari ini, Bapak juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak, ketika kami sungguh-sungguh di dalam Engkau, Tuhan menjamin hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama, kita katakan amin. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 6 sore di Kehilat, dengan tema Celebrate of Pesach, Festival of Freedom. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Hidup Baru dalam Hamasyiah. Ibadah Sabat 16 April 2022 digabung Jumat. Dan hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 6 pagi dengan tema Persembahan Sulung. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan sulung. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Bagi jemaat yang mengikuti perayaan Roti Tak Beragi melalui channel YouTube Kehilat Aleph Tau, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Dimulai pada hari Senin 4 April 2022 sampai 14 April 2022 saat jam kantor. Roti dan anggur ini khusus untuk jemaat yang berada di wilayah Magelang saja. Dan bagi jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus, saudara dapat mendaftar di kantor Kehilat melalui Ibu Sri dengan nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, saudara-saudara, sebelum kita tutup dalam doa, ini ada pertanyaan dari netizen yang bertanya begini. Kok pakai kata kawin bukan nikah ya?
Kan kalau di akte itu tulisannya janji nikah, bukan janji kawin. Ini dari Let's Study. Jawaban saya begini. Sebetulnya saya sudah pernah menerangkan 2 tahun yang lalu. Satu materi yang saya beri tema perkawinan apa pernikahan, mana yang tepat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga tahu bahwa Yeshua itu sebagai mempelai pria kita. Dan di dalam kitab suci ada ungkapan perjamuan kawin anak domba, bukan perjamuan nikah anak domba. Jadi nikah menurut iman kita itu tidak tepat. Nikah itu sebetulnya bahasa Arab yang artinya bersetubuh, saudara-saudara. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan putarkan sedikit suara dari seorang ustadz yang cukup terkenal dan dia cukup ahli di bidangnya, bahkan dia fasih dalam bahasa Arab, yaitu Buya Syakur. Saya akan putarkan sedikit ya dengan suara ini. Tadi mic-nya di mana, Jameson? Nah. Supaya saudara bisa tahu ya, ini sing bener kawin apa nikah gitu ya. Sekarang dengerin. Namanya akdun nikah, betul nggak? Akad nikah. Saya mau urai dulu. Akada itu akdun itu artinya kontrak, transaksi, MOU, betul nggak? Jual beli, akad. An-nikah itu bahasa Arab, maknanya al-wat'u, seksual penetrasi namanya. Oke? Kata itu saja saya sudah tidak berkenan secara hati nurani. Masa kita hidup ingin mencari seorang teman sejati seumur hidup, ingin berbagi kebahagiaan dengan kontrak sanggama, betul nggak? Ya, sampai di situ dulu, saudara. Ya, ini penerangan dari Buya Syakur, ya, bahwa akad itu artinya kontrak, sementara nikah itu adalah persetubuhan atau penetrasi. Jadi yang tepat kawin apa nikah? Kawin. Karena kawin belum tentu melakukan persetubuhan. Tapi kalau nikah itu pasti, karena arti dari nikah itu sendiri adalah persetubuhan. Ya Bapak Ibu, jadi sangat jelas. Dan saya kira materi ini bisa dijadikan sebagai alat konseling ya Bapak Ibu. Karena saya pikir cukup bagus lah. Dan saya berharap saudara bisa mempertahankan perkawinan saudara. Suara apa itu? Tadi Jameson bilang, ya, kalau istri itu bau Royco. Istri saya bukan cuma bau Royco loh, saudara. Kadang bau Megono. Ya. Tapi pernah enggak saya ngomong, kamu kok bau amat sih? Oh ini. Oh punya saya kali ini yang enggak beres. Ya, jadi saya juga enggak pernah ngomong, kok kamu bau Royco, kamu bau bawang,
Karena memang tugasnya dia itu di dapur, saudara. Talentanya di dapur. Tak suruh khotbah bolak-balik nggak mau. Ya sudah, ya. Dan saya tahu bahwa saya bukanlah orang yang romantis. Karena apa? Karena ya mungkin saudara belum tahu ya, biasanya kalau orang masuk dalam resepsi perkawinan, itu kan mesti ada potong kue, cium-ciuman gitu ya Bapak Ibu. Saya ingat dulu loh, waktu perkawinan, tukang fotonya kan suka ngerjain. Ngerjain saya. Ayo dicium-cium. Ora. Saya bilang gitu. Lo tanya dia, ora, saya bilang gitu. Ya. Yang ngapain mesti dipamer-pamerin, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi seperti itu. Paling-paling saya pernah membuat sebuah janji. Nanti saya akan belikan kamu alga spring bed. Ternyata sampai sekarang nggak kesampaian, saudara-saudara. Ya. Tapi hati-hati loh, saya ngomong gini jangan sampai nanti saudara mau, yuk kok ke spring bed Pak Lukas, jangan. Ini cuma cerita saja, ya. Apalagi alga spring bed ketinggalan. Kalau sekarang ada yang lebih bagus apa? King coil. Tapi bukan minta halus-halusan loh ya. Ya ini cuman just joke saja untuk nambahi supaya lebih nyaman. Saya tidur di karpet gini ya bisa kok. Saya tidur di tikar juga bisa. Saya pernah pelayanan sampai ke pedalaman, tanya orang-orang yang pernah saya layani. Saya enggak minta fasilitas. Saya tidur di papan, oke. Tidur di lantai, oke. Karena menurut saya, orang tidur di king coil sama tidur di lantai sama enggak kira-kira? Sama, motone merem enggak lihat kok saudara. Emangnya kalau motone merem sambil nikmati, wah aku naik king coil gitu? Tidak, merem enggak kroso saudara-saudara. Tapi ini menjadi sebuah pembelajaran, jadi jangan sampai hanya karena fasilitas sehingga membuat perkawinan itu jadi runyam. Itu tidak boleh, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau saudara mau melihat materi saya yang khususnya yang tanya tadi, kenapa kok pakai kawin bukan nikah? Dulu kan orang berpikir kalau kawin itu enggak sopan ya. Tapi ternyata setelah kita pelajari, Buya Sakor aja enggak setuju saudara. Ya. Yang tepat adalah kawin atau perkawinan. Kan ada perjamuan kawin anak domba, bukan perjamuan nikah anak domba, enggak ada saudara-saudara. Jadi kalau saudara ingin lihat silahkan saksikan materi saya perkawinan atau pernikahan, mana yang tepat itu 2 tahun yang lalu. Oke, sekarang sebelum saya tutup, saya akan bacakan ucapan terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Bersama ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Lukas Sutrisno, tim besuk, dan Bapak Ibu Saudara Jemaat Keilat Aleph Tau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa dan perhatian serta dukungan baik moral maupun material. Atas berpulangnya ke Syamayim, orang tua tercinta kamu, Ibu Sri Indrawati. Kiranya Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua dalam segala kelimpahannya. Hormat kami keluarga Ibu Sri Indrawati. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya
umumkan, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan, pimpin, tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapak Yahweh, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pulang Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan
perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapanmu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatanmu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki,
Yahweh wa ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.